Selamat datang kembali di channel Pecinta Catur. Kali ini kami menghadirkan sebuah game fantastis dari legenda catur dunia Alexander Alekhine. Game fantastis ini berlangsung pada DSP Congress Turnamen Mannheim, Jerman tahun 1914. Alexander Alekhine sebagai putih bersua dengan pecatur Swiss Hans Fahreney. Alekhine memulai pertarungan. Pion E4. Hans Fahreney menjawab dengan pertahanan Prancis. Pion E6. Pion D4. Pion hitam D5. Alekhine mengeluarkan kuda ke petak C3. Kuda raja hitam F6. Gajah gelap keluar dari kandang ke G5. Gajah E7. Alexander Alekhine lalu mendorong pion ke E5. Hitam respon kuda F ke D7. Demi tujuan mengambil inisiatif serangan, pada titik ini Alekhine melakukan aksi pengorbanan pion. Alekhine pada posisi ini mendorong pion ke H4. Dengan sumringah, hitam menggerakkan gajah pukul gajah. Dibalas Alekhine, pion makan gajah. Menteri makan pion. Alekhine lalu mengaktifkan kuda dengan tempo mengancam menteri. Kuda keluar ke H3. Menteri hitam mundur ke E7. Kuda putih menari ke F4. Hitam kemudian memarkirkan kuda ke petak F8. Alekhine mengancam pion G. Menteri keluar ke G4. Hitam mempertahankan pion. Pion maju ke F5. Dan setelah Alexander Alekhine menjawab dengan menyantap pion secara N pasan, hitam merespon dengan pion makan pion. Alexander Alekhine melanjutkan pertarungan dengan langkah rokade panjang. Pion hitam C6. Benteng putih nongkrong ke E1. Karena tak ingin berada satu jalur dengan benteng putih di petak E1, hitam memutuskan memindahkan sang raja ke D8. Alexander Alekhine lalu menginvasi baris ke-6. Benteng mangkal ke H6. Hitam menjawab dengan langkah discover attack terhadap menteri. Pion maju ke E5. Alekhine menggerakkan menteri ke H4. Hitam lalu menambah perlindungan pada pion F. Kuda menteri keluar ke D7. Alexander Alekhine menggerakkan gajah ke D3. Pion hitam maju ke E4. Alexander Alekhine memindahkan menteri ke G3. Hitam lalu melepas pin pada menteri. Tapi ternyata pada posisi ini Alekhine tak peduli. Alekhine malah memutuskan mengorbankan gajah. Gajah mencaplok pion E4. Pion hitam makan gajah. Kuda makan pion. Hitam lalu memutuskan mengancam menteri. Benteng geser ke G8. Menteri langsung minggat ke A3. Sang menteri hitam mengancam benteng ke petak G7. Alexander Alekhine sama sekali tak peduli. Ia melanjutkan pertempuran dengan aksi kuda ke D6. Bagaimana jika sekarang hitam tergoda menggerakkan menteri hajar benteng? Tentu akan langsung berhadapan
dengan taktik skakster, kuda nongkrong ke F7. Menyadari akan bahaya tersebut, pada game aslinya di posisi ini hitam tidak mengambil benteng. Hitam memilih melanjutkan dengan pergerakan kuda ke B6. Alexander Alekhine selanjutnya mengancam menteri dengan aksi kuda ke petak E8. Bagaimana jika pada posisi ini hitam memilih menyelamatkan menteri sekaligus mengancam benteng di petak H6? Maka skakmat satu langkah, menteri E7. Tentu hal seperti itu tak pernah terjadi karena pada game aslinya di posisi ini hitam memilih mempertahankan diri dengan menggeser sang menteri ke F7. Namun sungguh malang bagi hitam karena ternyata pada posisi ini Alexander Alekhine menemukan sebuah langkah yang terlihat simpel namun sangat-sangat powerful. Sebuah langkah yang memaksa hitam menyerah. Langkah tersebut adalah manuver menteri putih ke petak D6 skak. Dan benar saja, setelah langkah ini hitam langsung menyerah. Hitam terpaksa menyerah karena ia sadar di posisi ini sang maharaja sudah mustahil untuk ditolong. Tentu pada posisi ini hitam bisa mencoba menutup skak menteri ke D7 yang akan dibalas Alekhine dengan langkah menteri hajar pion di F6 skak. Menteri wajib menutup skak di E7. Tentu saja menteri hajar menteri skak mat. Atau bagaimana jika pada posisi ini hitam mencoba menutup skak dengan bidak yang lain, baik itu menggunakan gajah ataupun menutup skak menggunakan kuda? Ini lebih parah karena akan langsung berhadapan dengan aksi menteri ke C7 skak.